Pernahkah Anda merasa seperti seorang detektif dalam interaksi sehari-hari Anda? Anda mendengarkan apa yang diucapkan, tetapi pada saat yang sama, Anda mencari bukti yang tersembunyi, bukti yang menunjukkan apa yang sebenarnya dipikirkan dan dirasakan seseorang. Dalam masyarakat modern, kita semua hidup di balik topeng sosial yang sangat canggih. Topeng ini dibangun dari kebaikan yang diwajibkan, etika profesional, dan kebutuhan kronis untuk menyenangkan atau terlihat berhasil. Kita menghabiskan sebagian besar hidup kita berinteraksi dengan persona ini, dengan representasi yang seseorang izinkan untuk kita lihat. Akibatnya kita sering tertipu, kita percaya pada janji-janji yang manis, kita mengandalkan orang-orang yang hanya mencari keuntungan, dan kita membangun hubungan dengan ilusi yang pada akhirnya akan menyakitkan kita. Melihat sikap asli manusia adalah keterampilan bertahan hidup yang paling vital. Ini adalah seni membaca peta jiwa seseorang, seni membedakan kebisingan ucapan dari sinyal tindakan yang tenang dan jujur. Ini adalah kemampuan untuk melihat gunung es karakter. Seseorang di mana 90% dari kebenaran tersembunyi di bawah permukaan. Video ini akan memandu Anda melalui 7 prinsip observasi mendalam, sebuah kode untuk membuka rahasia karakter manusia. Ini adalah pelajaran yang akan mengubah Anda dari korban manipulasi menjadi master yang tenang, yang dapat melihat kebenaran dengan kejelasan yang dingin dan tanpa emosi. Jika Anda siap untuk menanggalkan kepolosan sosial Anda dan mulai melihat dunia sebagaimana adanya, mari kita mulai dengan prinsip pertama. Prinsip yang menguji hubungan seseorang dengan kekuasaan. Bagian pertama, prinsip pertama tes kerentanan. Cara mereka memperlakukan yang tidak terlihat. Kekuatan yang terungkap dalam kelemahan orang lain. Prinsip pertama, dan yang paling mengungkapkan, adalah bagaimana seseorang memperlakukan mereka yang tidak dapat memberikan manfaat atau yang tidak dapat membalas jasa mereka. Ini adalah tes kekuasaan yang sesungguhnya. Karakter manusia yang sejati tidak terlihat ketika mereka sedang berjabat tangan dengan investor, bos, atau orang yang memiliki status sosial lebih tinggi. Di momen-momen itu semua orang adalah versi terbaik dari diri mereka. Mereka tersenyum lebar, menggunakan bahasa yang sopan, dan memamerkan kecerdasan mereka. Sikap asli terungkap ketika tekanan sosial untuk bersikap baik dihilangkan. Perhatikan dengan mata seorang detektif, bagaimana mereka berinteraksi dengan pelayan di restoran atau kafe. Apakah mereka menuntut kasar atau menggunakan nada merendahkan? Apakah mereka lupa mengucapkan terima kasih atau tolong? Petugas keamanan atau petugas kebersihan di tempat umum, apakah mereka membuat kontak mata? Apakah mereka melihat mereka sebagai manusia? Atau hanya sebagai bagian dari lingkungan yang tidak penting? Asisten atau bawahan mereka yang posisinya jelas-jelas lebih rendah? Apakah nada suara mereka berubah menjadi mendikte dan arogan setelah telepon dimatikan? Seseorang yang memiliki karakter yang kuat dan sejati memperlakukan semua orang dengan tingkat martabat yang sama, terlepas dari status sosial atau kekuatan ekonomi mereka. Mereka memahami bahwa martabat adalah hak universal. Sebaliknya, seseorang yang sombong atau dangkal akan menggunakan kelemahan atau posisi rendah orang lain sebagai kesempatan untuk melampiaskan rasa tidak aman mereka sendiri. Perlakuan buruk terhadap yang tidak terlihat adalah tanda pasti dari narsisme dan ketidakamanan batin. Mereka adalah orang yang, begitu mereka mendapatkan kekuasaan, tidak akan segan-segan untuk merendahkan atau memanipulasi Anda. Oleh karena itu, jadikan prinsip ini aturan emas Anda. Jangan pernah percaya pada kebaikan yang hanya ditujukan kepada orang yang berkuasa. Percaya pada kebaikan yang ditujukan kepada orang yang tidak memiliki apa-apa untuk ditawarkan. Bagian kedua, prinsip kedua analisis bahasa diri, the self-centric narrative. Mengukur seberapa sempit sudut pandang mereka. Prinsip kedua adalah analisis halus terhadap bahasa dan fokus cerita seseorang. Ini membantu Anda mengukur seberapa luas sudut pandang mereka. Semua orang bercerita, semua orang berbicara tentang diri mereka. Tetapi, orang yang memiliki sikap asli yang berpusat pada diri sendiri, self-centered, akan memiliki narasi yang sangat sempit. Ketika mereka menceritakan sebuah peristiwa, perhatikan siapa yang selalu menjadi pusat dari narasi itu. Apakah saya atau aku mendominasi setiap kalimat? Dalam sebuah keberhasilan tim, apakah mereka selalu menempatkan diri mereka sebagai pahlawan, utama atau otak di balik segalanya? Dalam sebuah kegagalan, apakah mereka selalu menjadi korban utama atau satu-satunya yang paling menderita? Orang yang egosentris secara kronis, melihat dunia melalui filter diri sendiri yang tebal. Mereka hanya menghargai informasi yang secara langsung relevan dengan status,
perasaan, atau keuntungan mereka. Mereka tidak mampu melihat perspektif yang lebih besar atau mengakui kontribusi yang signifikan dari orang lain. Sebaliknya, seseorang yang memiliki empati dan kematangan akan menggunakan kata-kata seperti kami, tim kami, dan akan secara sukarela memberikan kredit kepada orang lain. Bahkan ketika mereka sendiri adalah pemimpinnya, mereka memahami bahwa pujian yang dibagi akan tumbuh lebih besar. Kesenjangan ini adalah sinyal yang sangat kuat. Orang yang hanya berbicara tentang diri mereka menunjukkan bahwa Anda, akan selalu menjadi prioritas kedua atau ketiga dalam hidup mereka. Oleh karena itu, prinsip observasi kedua ini mengajarkan jarak antara kata saya dan kami dalam sebuah percakapan adalah jarak antara ego yang rapuh dan karakter yang kuat. Bagian ketiga, prinsip ketiga, reaksi terhadap kritik dan kegagalan, the responsibility test. Di mana mereka meletakkan beban kesalahan? Prinsip ketiga menguji fondasi karakter seseorang melalui reaksi mereka terhadap kritik dan kegagalan. Hidup pasti penuh dengan kesalahan. Seseorang yang memiliki sikap asli yang matang dan bertanggung jawab melihat kesalahan sebagai peluang emas untuk belajar dan mengembangkan diri. Ketika Anda memberikan umpan balik konstruktif yang tidak menyerang secara pribadi, melainkan pada pekerjaan atau tindakan mereka, perhatikan respons pertama mereka. Apakah mereka segera mencari kambing hitam? Apakah mereka menyalahkan sistem, rekan kerja, nasib buruk, atau bahkan mengubah kritik itu menjadi serangan balik kepada Anda? Apakah mereka terlalu defensif, menutup diri, dan menolak untuk mengakui adanya kekurangan? Seseorang yang menghindari tanggung jawab adalah seseorang yang sifat aslinya rapuh dan belum dewasa. Mereka takut bahwa mengakui kesalahan akan menghancurkan citra sempurna yang mereka coba pertahankan. Mereka akan selalu memilih perlindungan citra diri di atas kebenaran, perbaikan, atau pertumbuhan tim. Sebaliknya, seseorang yang memiliki integritas akan mengambil napas, mengakui kesalahannya, dan bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Bagaimana saya bisa memperbaikinya? Kemampuan untuk memiliki kerendahan hati, intelektual untuk menerima kritik adalah cerminan dari kekuatan batin yang sejati. Mereka tahu bahwa kritik tidak mendefinisikan siapa mereka, tetapi menginformasikan siapa yang bisa mereka jadikan. Oleh karena itu, pegang erat prinsip ketiga ini. Tanggung jawab adalah fondasi yang membedakan orang dewasa dari anak-anak. Orang yang menghindari tanggung jawab tidak akan pernah dapat Anda andalkan di bawah tekanan. Bagian keempat. Prinsip keempat, kesenjangan. Kata dan kredibilitas, the pattern observer. Mengukur pola, bukan janji indah. Prinsip keempat adalah yang paling penting untuk kepercayaan. Ini adalah mengukur kesenjangan antara apa yang seseorang katakan akan mereka lakukan dan apa yang sebenarnya mereka lakukan secara konsisten. Sikap asli seseorang tidak ditemukan dalam kata-kata yang mudah, diucapkan seperti janji. Saya akan selalu mendukungmu atau tentu, aku akan ada di sana jam 7 tepat. Kata-kata itu hanyalah niat atau aspirasi yang tidak memiliki bobot tanpa tindakan yang menyertainya. Anda harus menjadi pengamat pola, pattern observer. Abaikan janji sesaat dan fokus pada pola perilaku yang berulang-ulang. Perhatikan, pola komitmen kecil. Apakah mereka selalu datang terlambat 15 menit? Atau membatalkan rencana di saat-saat terakhir? Pola konsistensi. Apakah mereka antusias tentang tujuan baru selama 3 hari dan kemudian meninggalkannya? Pola integritas. Apakah mereka berjanji untuk menindaklanjuti? Tetapi Anda selalu yang harus mengejar mereka. Jika seseorang secara konsisten gagal memenuhi janji-janji kecil dan komitmen sehari-hari, ini menunjukkan kurangnya disiplin diri dan kurangnya rasa hormat terhadap waktu dan ekspektasi Anda. Mereka mungkin memiliki niat yang baik, tetapi ketidakmampuan kronis untuk menyelaraskan kata-kata dengan tindakan adalah tanda bahwa mereka tidak dapat dipercaya untuk hal-hal besar, karena mereka tidak dapat menguasai hal-hal kecil. Prinsip ini mengajarkan, kredibilitas bukanlah kata sifat. Itu adalah hasil yang dihasilkan dari pola perilaku yang andal dan konsisten. Bagian kelima, prinsip kelima. Kecemburuan dan perayaan, the true ally test. Reaksi terhadap keberuntungan yang tak terduga. Prinsip kelima adalah ujian paling jujur dari cinta dan pertemanan sejati. Ini adalah reaksi spontan mereka terhadap keberuntungan atau kesuksesan tak terduga yang datang kepada Anda. Ketika hidup Anda tiba-tiba mencapai puncak, Anda menerima promosi impian, menemukan pasangan yang luar biasa,
atau meraih pencapaian finansial, perhatikan reaksi orang-orang di sekitar Anda. Orang-orang dengan sikap asli yang dangkal dan iri, hati akan gagal dalam ujian perayaan ini. Mereka tidak dapat merasakan kebahagiaan Anda secara tulus karena mereka melihat kesuksesan Anda sebagai cerminan dari kekurangan mereka sendiri. Tanda-tanda tersembunyi kecemburuan meliputi ucapan selamat yang hampa. Mereka memberikan ucapan selamat yang terlalu cepat dan tanpa emosi yang tulus. Pengalihan topik, mereka segera mengubah topik kembali ke masalah atau pencapaian mereka sendiri. Meminimalisir keberhasilan. Mereka mencoba meremehkan pencapaian Anda dengan mengatakan, "Oh, itu hanya keberuntungan." Atau "Sekarang giliranmu, setelah aku bekerja sangat keras." Teman sejati dan sekutu yang kuat akan merayakan Anda dengan gembira dan tanpa syarat. Mereka melihat kesuksesan Anda sebagai bukti bahwa hal-hal baik memang mungkin terjadi. Anda harus ingat, banyak orang akan ada di sisi Anda di saat kesulitan, tetapi sangat sedikit yang akan benar-benar bahagia melihat Anda sukses tanpa batas. Oleh karena itu, prinsip observasi kelima ini mengajarkan, karakter sejati terungkap dalam perayaan. Teman sejati mengangkat Anda lebih tinggi, bukan menarik Anda kembali ke bawah. Bagian keenam, prinsip keenam manajemen stres dan emosi, the pressure cooker test. Pengungkapan jiwa di bawah tekanan. Prinsip keenam adalah mengamati bagaimana seseorang bertindak di bawah tekanan ekstrim, kelelahan, atau ketidaknyamanan fisik. Stres adalah penghancur topeng yang paling efektif. Sikap asli seseorang dapat disembunyikan dengan mudah dalam kondisi yang tenang dan terkendali. Tetapi ketika mereka ditempatkan dalam situasi pressure cooker, seperti kemacetan lalu lintas yang parah, deadline yang ketat, atau pelayanan pelanggan yang buruk, topeng itu akan retak dan runtuh. Perhatikan perubahan suara dan nada. Apakah mereka tiba-tiba menjadi agresif, sarkastik, atau memarahi orang yang tidak bersalah? Seperti operator call center atau pengemudi lain, kecenderungan merusak. Apakah mereka melempar barang, menendang benda mati, atau menunjukkan kekerasan fisik kecil yang tidak terkendali? Penanganan kelelahan. Apakah mereka menjadi pesimis secara dramatis atau menarik diri sepenuhnya dari tanggung jawab ketika mereka lelah secara fisik? Orang yang memiliki kontrol diri yang kuat dan hati yang matang telah belajar untuk memisahkan situasi dari respons emosional mereka. Mereka tetap rasional dan tenang, mencari solusi daripada melampiaskan emosi. Orang yang tidak stabil secara emosional akan memprioritaskan pelepasan emosi instan mereka, menunjukkan kepada Anda seberapa dekat mereka dengan kekerasan atau destruksi ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Prinsip ini mengajarkan, jangan menilai kapal saat ia berlayar di laut yang tenang. Nilai kapal saat ia menghadapi badai. Badai adalah ujian karakter yang sesungguhnya. Bagian ketujuh, prinsip ketujuh, hubungan dengan waktu dan kesabaran, the Delayed Gratification Index. Mengukur kedewasaan melalui penantian, prinsip ketujuh, dan penutup dari semua observasi adalah mengamati hubungan seseorang dengan waktu, khususnya kesabaran dan kemampuan mereka untuk menunda kepuasan, delayed gratification. Seseorang yang matang memahami bahwa hal-hal besar membutuhkan waktu. Mereka memiliki kesabaran untuk menanam benih hari ini dan menunggu panen 1 tahun dari sekarang. Mereka menghormati proses. Sebaliknya, seseorang yang memiliki sikap asli yang kekanak-kanakan atau impulsif akan menunjukkan ketidaksabaran. Mereka panik di antrean yang panjang, menuntut hasil instan, dan menunjukkan kegelisahan yang ekstrim. Kebutuhan instan. Mereka secara kronis menginterupsi orang lain, mengirim pesan berulang-ulang, atau terus-menerus mengubah rencana karena mereka tidak sabar dengan timeline orang lain. Fokus jangka pendek. Mereka selalu memilih keuntungan kecil hari ini, misalnya, menghabiskan uang tabungan, daripada keuntungan besar di masa depan, misalnya, berinvestasi. Ketidakmampuan untuk bersabar adalah cerminan langsung dari kurangnya kontrol diri dan kurangnya kepercayaan pada proses kehidupan. Ini menunjukkan bahwa mereka akan mengambil risiko yang tidak perlu atau menghancurkan rencana jangka panjang untuk mendapatkan sedikit kenyamanan atau keuntungan sekarang. Prinsip ini mengajarkan, kesabaran adalah mata uang spiritual. Itu adalah bukti bahwa Anda percaya pada diri sendiri dan percaya pada waktu yang tepat. Kita telah menelusuri 7 prinsip observasi mendalam, sebuah kode etik bagi detektif jiwa. Ini adalah kunci untuk melihat melalui topeng dan mengidentifikasi sikap asli manusia. Mulai sekarang, Anda tidak hanya mendengarkan,
Anda mengamati pola. Anda tidak hanya tersenyum, Anda mengukur kesenjangan antara kata dan tindakan. Anda tidak hanya merayakan, Anda mengamati reaksi tersembunyi. Seni melihat sikap asli manusia adalah yang paling penting bukan untuk menghakimi, tetapi untuk melindungi diri Anda dan memilih lingkaran sosial Anda. Ketika Anda menguasai keterampilan ini, Anda akan secara otomatis menarik orang-orang yang jujur dan berintegritas, karena Anda tidak lagi mentolerir topeng atau perilaku yang tidak sejalan. Anda menjadi magnet bagi kebenaran. Tugas pertama Anda hari ini adalah, jadilah pengamat yang tenang dalam interaksi sosial berikutnya. Pilih satu prinsip mungkin, itu cara seseorang memperlakukan yang tidak terlihat, dan fokuslah sepenuhnya pada pengamatan itu. Ini adalah awal dari kehidupan di mana Anda tidak akan pernah lagi dikendalikan oleh ilusi. Terima kasih telah berani membuka mata Anda untuk melihat kebenaran yang tersembunyi.